Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadian Fadriza dari kelas 1E dengan NIM 12401050138. Izinkan saya memaparkan materi tentang akhlak kepada diri sendiri yang berkaitan dengan keempat aspek akhlak, yaitu khauf, roja, malu, dan qanaah. Perkembangan zaman yang semakin maju memberikan dampak yang besar dalam kehidupan manusia. Apa sih dampaknya? Dampaknya yaitu hancurnya moral setiap individu. Hal tersebut dibuktikan dengan timbulnya perilaku-perilaku amoral yang dilakukan oleh individu dari berbagai kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia, ataupun perilaku moral yang dilakukan oleh atasan, bawahan, rakyat, hingga pemerintah. Masyarakat mulai menganggap bahwa perilaku amoral yang semakin merajalela tersebut sebagai suatu hal yang lumrah atau wajar. Fenomena tersebut tidak terlepas dari campur tangan orang tua. Pola asuh serta pola didik orang tua sangat berpengaruh terhadap akhlak seorang anak. Kesalahan dalam memilih pola asuh serta pola didik membuat seorang anak memiliki akhlak yang kurang baik. Yang pertama, ada pengertian akhlak kepada diri sendiri. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab. Bentuk jama dari kholak yang berarti budi pekerti. Sedangkan menurut istilah kata budi pekerti, budi adalah yang ada pada manusia, berhubungan dengan kesadaran yang didorong oleh pemikiran. Akhlak kepada diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap pribadinya, baik jasmani maupun rohani. Manusia juga harus adil memperlakukan diri sendiri. Jangan membahayakan diri sendiri melalui tindakan yang bisa merusak fisik ataupun jiwa. Seperti contohnya hal-hal yang dapat merusak tubuh, yaitu merokok, meminum minuman beralkohol, dan mengonsumsi obat-obat terlarang. Untuk itu, kita sebagai manusia harus bersikap baik dengan menjaga tubuh sendiri dan tidak merusaknya. Selain itu, sesuatu yang dapat merusak diri tidak hanya fisik saja, melainkan psikis juga loh, seperti penyakit iri hati, dengki, dan munafik. Penjelasan di sini yang kedua di penjelasan keempat aspek akhlak. Yang pertama ada khauf. Khauf berarti rasa takut yang timbul dari kesadaran akan kebesaran Allah dan kemungkinan murkanya akibat kesalahan yang dilakukan. Hal ini juga mendorong seseorang untuk berusaha menjauhi dosa dan menjalankan perintah Allah. Sikap khauf berperan penting dalam menjaga akhlak dan perilaku seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha watlandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi, hendaknya kita selalu takut kepada Allah dan menjalankan perintahnya, melakukan sedekah dan beramal dengan niat tulus adalah jalan untuk meraih pahala di hari kiamat nanti. Selanjutnya ada roja. Roja adalah perasaan berharap akan rahmat dan pengampunan Allah meski telah berbuat dosa. Harapan ini tidak boleh berlebihan hingga membuat seseorang menganggap remeh dosa, melainkan harus diimbangi dengan usaha memperbaiki diri dan memperbanyak amal kebaikan. Harapan atau roja adalah kehendak yang harus disertai perbuatan. Jika tidak, itu hanya angan-angan kosong. Roja merupakan sifat hamba yang mulia dalam makam yakin, yang mendorong seseorang berkreasi dan beramal. Orang yang berharap sesuatu akan berusaha mencapainya, sedangkan yang putus asa akan menjauh. Jika seseorang mengaku berharap rahmat Allah tetapi malas beramal dan melanggar perintahnya, harapannya adalah bohong dan ia hanya akan tenggelam dalam angan-angan kosong dan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada malu.
Rasa malu dalam Islam adalah sikap yang muncul karena takut berbuat hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Malu adalah perisai yang dapat menghalangi seseorang dari berbuat keburukan, baik terhadap Allah, diri sendiri, maupun sesama. Perasaan malu adalah suatu bentuk rasa takut yang mana perasaan tersebut lebih ringan dan ditandai dengan sikap mengerutkan tubuh untuk menghindari kontak dengan seseorang yang tidak dikenal. Perasaan malu tersebut menimbulkan gejala, yakni wajah yang merah, bicara dengan gagap, suara lemah, meremas-remas jari, dan sembunyi serta mencari perlindungan. Contohnya jika kita tampil fashion show di acara-acara tertentu, di situ kita harus tidak boleh menunjukkan rasa malu. Kita harus mempunyai sikap yang percaya diri. Islam juga mengajarkan umatnya untuk menjaga rasa malu, baik terhadap sesama manusia maupun kepada Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa al-haya berasal dari kata al-hayah yang berarti kehidupan. Tanpa rasa malu, seseorang seperti mayat dan kehidupannya akan celaka di akhirat. Dengan demikian, rasa malu sangat dipengaruhi oleh kondisi hati dan roh seseorang. Semakin berkurangnya rasa malu, semakin matilah hati dan rohnya. Selanjutnya ada qanaah. Qanaah adalah sikap merasa cukup dan ridho dengan apa yang telah Allah berikan. Orang yang memiliki sikap qanaah tidak mudah iri terhadap keberhasilan orang lain, selalu bersyukur dan menjalani hidup dengan sederhana tanpa keluhan berlebihan. Jadi di sini ada kaitan tersebut. Jadi di sini kaitan qanaah, roja, malu, dan khauf itu ada keseimbangan. Jadi keempat aspek ini saling melengkapi satu sama lain. Khauf dan raja menciptakan keseimbangan antara rasa takut dan harapan, sedangkan malu dan qanaah mendukung integritas pribadi. Selanjutnya ada pembentukan karakter. Jadi di sini pembentukan karakter itu dengan mengintegrasikan keempat aspek ini, individu dapat membentuk karakter yang kuat dan akhlak yang mulia. Rasa takut kepada Allah mendorong tindakan baik, harapan akan ampunan Allah memberikan motivasi, rasa malu menjaga kehormatan, dan qanaah membuat individu bersyukur dan tidak serakah. Selanjutnya ada kedamaian dan kesejahteraan. Individu yang mampu menyeimbangkan keempat aspek ini akan memiliki kedamaian batin dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka lebih mungkin untuk berkontribusi secara positif terhadap masyarakat dan berintegrasi dengan orang lain dengan cara yang baik. Jadi secara keseluruhan, khauf, roja, malu, dan qanaah adalah fondasi yang membentuk kepribadian mulia dalam Islam, memungkinkan individu untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, keempat aspek ini saling mendukung dan melengkapi dalam pembentukan akhlak seorang muslim yang ideal dan seimbang. Khauf berperan dalam mengendalikan perilaku agar selalu sejalan dengan ajaran Allah, serta menumbuhkan rasa takut yang selaras dengan rasa malu. Khauf membuat seseorang lebih waspada dalam berbuat, selalu menghindari larangannya, dan lebih hati-hati dalam setiap tindakan. Roja memberikan harapan yang memupuk optimisme dalam menjalani kehidupan, sekaligus memperkuat keimanan. Roja juga mendorong individu untuk terus berusaha melakukan kebaikan, meskipun menghadapi kesulitan dengan keyakinan akan kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu berfungsi sebagai pengingat agar seseorang senantiasa menjaga kehormatan diri, baik di hadapan Allah, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Rasa malu ini memotivasi seseorang untuk menjauhi perbuatan tercela dan menjaga kesucian hati serta perilaku, karena kesadaran akan pengawasan Allah yang terus-menerus.
Qanaah menumbuhkan kepuasan batin dan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga seseorang tidak mudah terpengaruh oleh godaan duniawi. Sikap ini juga membantu seseorang dalam menghadapi ujian hidup dengan lebih tenang dan penuh keyakinan bahwa setiap ketentuan Allah adalah yang terbaik. Dengan demikian, keseimbangan antara khauf, raja, malu, dan qanaah membentuk landasan yang kokoh dalam pengembangan pribadi yang sabar, taat, penuh syukur, serta senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pemaparan materi akhlak kepada diri sendiri dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.